Episode sebelumnya, Karna diperintahkan oleh Raja Hastinapura untuk membuktikan ucapannya. Awalnya ia menolak menyentuh busur, tapi setelah mendapat izin dari ibunya, akhirnya ia mengambilnya. Karna lalu bertanya langsung, apa yang harus menjadi sasarannya? Raja Dhritarashtra justru balik bertanya, target seperti apa yang bisa ia tembus? Diam, berjalan, atau berlari? Jawaban Karna di luar dugaan. Ia memilih yang paling sulit, sasaran terbang. Seluruh sidang langsung tercengang. Bisma berjalan mendekat. Melihat kesempatan, Madanjai langsung mengadu. Seorang anak kusir berani menggunakan busur. Bisma menanggapi tegas. Kalau begitu, anak itu harus dihukum. Ia juga menanyakan apakah ini anak yang menggunakan busur di hutan. Madanjai langsung mengiyakan, bahkan menuduh Karna telah menyerang penduduk dan melakukan kesalahan besar. Bisma tidak langsung menjatuhkan keputusan. Ia menyerahkan urusan ini kepada Widura untuk menegakkan keadilan. Widura menjelaskan, hutan bukanlah masyarakat. Di tempat tanpa aturan, tidak ada pelanggaran yang bisa dihukum. Namun, Karna tetap bersalah karena menggunakan busur di dalam sidang kerajaan. Saat suasana mulai tegang, Ratu Gandhari meminta izin untuk menentukan hukuman. Semua terdiam. Lalu, ia menyebutkan hukumannya. Karna harus menikmati 7 jenis manisan hari itu. Suasana yang tadinya tegang langsung mencair. Banyak yang tersenyum, kecuali Madanjai. Sean bahkan ikut bertanya, bagaimana dengan dirinya? Ratu Gandhari menjawab ringan. Karena ia yang memulai masalah, maka ia harus menikmati 8 manisan. Widura kemudian menutup sidang. Ia memberikan izin bagi keluarga Adhirata untuk tinggal di Hastinapura, tepatnya di desa Bogat. Namun ada syarat. Mereka harus mematuhi tradisi kaum Kuru dan mempelajarinya dengan baik. Karna masih menyimpan kemarahan pada Bisma. Ia teringat ucapan pertama yang pernah ia dengar, bahwa seorang anak harus mengikuti profesi ayahnya, memanah hanya untuk satria. Dan sebagai anak kusir, ia harus tetap di tempatnya. Ucapan itu terus terngiang. Karna lalu berbalik dan langsung menantang, apakah Bisma mengabaikan tradisi? Suasana kembali tegang. Dengan berani, Karna mendekat dan bertanya, apakah hari ini busurnya tidak akan direbut lagi? Ia bahkan menyodorkan busurnya sendiri. Bisma mengambilnya. Ia berkata, mulai sekarang ia tidak perlu lagi merebut busur dari tangan Karna. Karna menjawab singkat. Ia juga percaya begitu. Di perjalanan, Adhirata menegur tidak pantas mempertanyakan pemerintahan Hastinapura. Namun Karna menjelaskan, ia hanya mengikuti aturan mereka. Di hutan, busurnya direbut karena ia bukan ksatria. Lalu bagaimana mungkin di Hastinapura ia diizinkan memegangnya? Karena itu, ia memilih mengembalikan busur tersebut. Di tengah perjalanan, Sean tiba-tiba menunjuk ke depan. Adhirata menjelaskan itu adalah desa Buhal. Karena heran, kalau itu desa, kenapa terlihat sunyi? Adhirata menjelaskan arti namanya. Buhal berarti bawah tanah. Desa itu berada di dalam gunung, tempat tinggal bagi masyarakat kelas bawah. Pertanyaan Karna semakin dalam. Apakah mereka tidak berhak tinggal di permukaan? Apakah mereka tidak boleh melihat langit? Rada menjawab dengan cara berbeda. Ia tidak menolak kenyataan, tapi mengajak melihat dari sudut lain. Manusia mampu memotong gunung dan menciptakan tempat tinggal di dalamnya. Orang yang bisa menembus rintangan, itulah yang sebenarnya kuat. Karna kembali bertanya, jadi tidak ada yang namanya masalah. Rada menjelaskan pelan, justru masalah itulah yang memberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Orang yang menyerah tidak akan pernah merasakannya, tapi yang menghadapi akan menemukan maknanya. Dan untuk pertama kalinya, Rada mengakui sesuatu. Seandainya ia memahami hal itu lebih awal, mungkin banyak tahun dalam hidupnya akan terasa lebih bahagia.
Sean yang kesal karena kereta mereka terperosok langsung berteriak, menantang siapapun yang membuat lubang itu untuk maju dan duel. Adirata heran melihat tingkahnya. Tapi Sean dengan serius mengatakan, ia hanya mencoba mengubah masalah menjadi kesempatan, seperti yang diajarkan ibunya. Tak lama, 3 anak datang mendekat ke arah kereta. Salah satunya, Vaishali, langsung bertanya dengan nada sedikit panik. Apakah mereka melewati jalan itu tanpa hati-hati sampai kereta masuk ke lubang? Karena mulai curiga, bagaimana dia bisa tahu? Vaishali menjelaskan, mereka melihat dari kejauhan bahwa kereta itu terjebak. Ia memastikan apakah semua baik-baik saja dan tidak ada yang terluka. Radha menjawab tenang, mereka semua selamat. Sean masih kesal. Baginya, hanya keretanya yang bermasalah, dan ia tidak akan memaafkan orang yang menggali lubang itu. Vaishali mencoba menenangkan. Ia menawarkan bantuan, menyuruh teman-temannya, Uttam dan Famin, untuk membantu menurunkan barang. Ia juga memberi saran, jika ingin memperbaiki roda, ayahnya adalah orang yang tepat. Seorang ahli kereta sekaligus pemimpin desa yang bisa memperbaikinya dengan cepat, biasanya dengan 2 koin. उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। Adirata menolak halus. Ia merasa bisa memperbaikinya sendiri. Tapi Vaishali tetap bersikeras. Ia bahkan menurunkan harga menjadi 1 koin. Yakin ayahnya akan setuju jika ia yang meminta. Radha tersenyum melihat niat baik itu, lalu menanyakan nama gadis tersebut dan ayahnya. Vaishali memperkenalkan diri dan menyebut nama ayahnya, Vibhisan. Mendengar nama itu, Adirata langsung terdiam sejenak, seolah mengenalnya. Ia akhirnya setuju, meminta Vaishali memanggil ayahnya. Vaishali pun mengulurkan tangan, meminta 1 koin terlebih dulu sebagai tanda. Di saat itu, karena memperhatikan sesuatu, tangan Vaishali terlihat kotor. Dan dalam hatinya, ia mulai yakin, gadis ini mungkin tahu lebih dari yang ia katakan. Saat Adirata hendak memberikan 1 koin, karena langsung menahannya, ia mulai curiga. Menurutnya, parit itu sengaja dibuat untuk menjebak orang lewat dan memeras uang. Vaishali langsung membela diri. Ia menyangkal semua tuduhan, mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Bahkan ia menawarkan bantuan untuk memindahkan barang-barang ke desa. Tapi karena tetap menolak, Adirata justru berpikir sebaliknya. Ia merasa bantuan tetap diperlukan, lalu memberikan 1 koin. आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रहा था। Tak lama kemudian, Satyasena datang bersama seorang pria bernama Vibhisan, yang ternyata adalah ayah Vaishali. Vibhisan menyambut mereka dengan hangat. Ia bahkan mengenali Radha sebagai sahabat masa kecilnya. Ia merasa berutang budi pada keluarga mereka, karena dulu ayah Radha pernah menolong keluarganya di masa sulit. Kali ini, ia ingin membalasnya. हमारे साथ Suasana sempat canggung ketika Karna kembali menyinggung soal parit. Tapi Satyasena cepat mengalihkan, seolah ingin meredam situasi agar Vaishali tidak dimarahi ayahnya. Ia mengajak semua orang fokus mendorong kereta keluar dari lubang. Vibhisan pun mengambil alih. Ia menyarankan agar Adirata dan keluarga melanjutkan perjalanan lebih dulu, sementara anak-anak akan membantu memperbaiki kereta dan mengantarkannya nanti. Sikap Vaishali berubah. Ia mendekati Karna dan Sean lalu mulai memperingatkan mereka. Ia bilang mereka baru di sini, belum punya teman, dan semua anak di desa itu kuat dan berbahaya. Bahkan ia menyebut salah satu temannya bisa membunuh setiap hari. Nada bicaranya seperti ancaman halus, seolah mengingatkan agar mereka tidak macam-macam, apalagi melaporkan soal parit tadi. Ia lalu menyuruh Uttam mengangkat barang-barang dengan santai, seakan semua ini sudah biasa terjadi. Salah satu anak lain, Famen, bahkan membisikkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Ia mengatakan bahwa Vaishali adalah pemimpin mereka dan jauh lebih berbahaya dari prajurit. Kalau tidak patuh, mereka bisa dilempari batu. Ia sampai membandingkan, seperti Raja Dhritarashtra memerintah Hastinapura, Vaishali memerintah mereka. Sementara itu, di sisi lain, Vibhisan berbicara serius dengan Adirata dan Satyasena. Ia mulai menyinggung keadaan Hastinapura yang menurutnya sudah berubah sejak masa Raja Pandu berakhir. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kerajaan. Menurutnya, Dhritarashtra bukan tidak mampu, tapi ada kegelapan dalam dirinya. Dulu, saat Pandu dan Kunti memimpin, keadaan jauh lebih baik dan tradisi dijalankan dengan benar. Satyasena lalu menyinggung Bhisma. Vibhisan menghormatinya, bahkan menyebutnya seperti dewa. Tapi ia juga mengatakan sesuatu yang dalam.
Ketika orang besar terlalu terikat pada tradisi, mereka bisa menjadi lemah saat tradisi itu disalahgunakan untuk ketidakadilan. Dan yang paling ia khawatirkan adalah kehadiran Shakuni. Menurut Fibisan, Shakuni membawa niat buruk. Ia curiga pria itu ingin menghancurkan dinasti Kuru dari dalam. Adirata pun heran, kenapa seseorang justru ingin menghancurkan kerajaan milik keluarganya. Saat Sangkuni dan adiknya, Gandhari, sedang santai bermain dadu, tiba-tiba Dhritarashtra datang dengan kemarahan yang meledak-ledak. Ia langsung menekan Gandhari. Sudah 18 bulan berlalu, tapi belum juga ada anak. Ia menyindir, mempertanyakan, bahkan menyudutkan, seolah semua kesalahan ada pada Gandhari. Baginya, ini bukan sekedar soal keluarga, ini soal pewaris tahta. Ia juga menyinggung anugerah dari Dewa Siwa. Seharusnya Gandhari sudah melahirkan, bukan duduk santai bermain dadu. Di tengah suasana panas itu, Sangkuni malah tertawa. Dengan nada sarkas, ia seperti bertanya langsung pada Dewa Siwa, kapan anak itu akan lahir? Jelas, ini bukan doa, tapi sindiran tajam. Dhritarashtra langsung tersinggung. Ia merasa dihina. Namun Sangkuni dengan cepat membalik keadaan. Ia berpura-pura merendah, mengatakan bahwa sejak pernikahan Gandhari diatur, ia sudah berhenti menghina. Sekarang, katanya, ia hanya ingin menjadi alasan kebahagiaan sang raja. Meski nada bicaranya tetap terasa menusuk. Dhritarashtra kembali menekan Gandhari. Ia menuntut jawaban, menuntut kepastian, bahkan mulai mengancam. Jika Gandhari tidak bisa memberinya seorang putra, ia siap meninggalkannya dan mencari wanita lain. Situasi ini jelas sangat berat bagi Gandhari. Ia tidak melawan, hanya menjelaskan dengan tenang bahwa ia juga menunggu, juga berharap. Tapi ada hal yang memang di luar kendali. Sangkuni mencoba menenangkan Gandhari. Ia mulai bicara tentang anugerah dan pengorbanan. Menurutnya, orang-orang Hastinapura hanya ingin hasil, tapi lupa bahwa anugerah selalu datang setelah penebusan. Kalimatnya terdengar dalam, tapi sekaligus seperti sindiran keras pada keadaan istana. Sementara itu, di sisi lain cerita, suasana jauh lebih sederhana, tapi tetap penuh gesekan. Setelah membantu membawa barang, Karna dan Shon menagih janji mereka. Mereka hanya ingin bagian yang sudah dijanjikan. Shon langsung menuntut dengan polos. Vaishali sempat mengiyakan, tapi kemudian ia berkata sesuatu yang mencerminkan kerasnya kehidupan di Hastinapura. Di sana, katanya, tidak ada yang benar-benar diberi. Semua harus direbut. Dan tanpa menunggu reaksi, ia langsung kabur, meninggalkan Karna dan Shon begitu saja. Setelah berhasil merebut kembali koin dari Vaishali, Karna menunjukkannya ke Shon. Shon pun langsung berkomentar santai, seolah sedang melihat perebutan kekuasaan kecil di depan matanya. Di sisi lain, Fibisan berbicara serius dengan Adirata. Ia menjelaskan realita pahit. Menurutnya, orang miskin seperti mereka masih percaya pada hubungan, tapi orang berkuasa hanya peduli pada kekuasaan. Ia memberi perumpamaan sederhana, seperti serban dan rambut. Saat serban diganti, rambut harus ikut menyesuaikan. Karena itu rambut dibuat lentur supaya tidak patah. Begitu juga dengan mereka, kaum bawah, harus fleksibel kalau ingin tetap bertahan hidup. Karena yang mendengar langsung menyela dengan pertanyaan tajam. Kalau pada akhirnya rambut tetap rontok, lalu apa gunanya serban? Fibisan sempat terdiam, lalu justru memuji kecerdasan Karna. Ia bahkan membandingkannya dengan Vaishali, menyebut apa yang dilakukan putrinya sebagai kebodohan. Ia kemudian memastikan bahwa Karna dan Shon akan tinggal di desa itu dan meminta Vaishali belajar dari mereka. Tak lama, Fibisan mengajak Adirata mengurus izin untuk membuka bengkel. Disinilah Karna kembali heran. Ternyata untuk bekerja saja harus minta izin. Fibisan menjelaskan, semua keputusan ada di tangan pelindung desa. Dia yang menentukan siapa boleh tinggal dan siapa tidak. Mereka pun mendatangi rumah pelindung desa. Tapi sebelum sempat banyak bicara, suara seseorang sudah terdengar, seolah memang sudah menunggu mereka. Dan ternyata, pelindung desa itu adalah Madanjai. Adirata langsung terkejut. Orang yang sebelumnya ada di sidang kerajaan, kini berdiri sebagai penguasa desa ini. Madanjai menyambut dengan nada dingin. Ia bertanya tujuan Adirata datang, lalu mendengarkan permintaan izin Adirata untuk membuat kereta perang untuk dijual. Namun bukannya memberi izin, Madanjai justru membuka luka lamanya.
Ia mengaku hampir mendapat jabatan besar di kerajaan, bahkan hampir diangkat menjadi pelindung kota Varnafrat, tapi semuanya hancur. Dan menurutnya, semua itu terjadi karena anak-anak Adirata. Nada bicaranya berubah tajam. Ia tidak akan memberi izin, bahkan ia ingin mereka pergi dari Hastinapura. Vibhisan mencoba membela, mengingatkan bahwa Widura sudah memberi izin. Tapi Madanjai punya cara lain. Ia tidak akan mengusir langsung, tapi akan menciptakan keadaan yang memaksa mereka pergi. Saat Adirata hendak mundur, Madanjai menghentikannya. Ia menawarkan satu jalan, tapi jelas ini jebakan. Kalau Karna mau menerima hukuman dari mereka, Adirata boleh tetap tinggal dan bekerja. Hukumannya, sumur berbahaya di perbatasan desa. Sumur tanpa air, tempat para penjahat dilempar. Siapapun yang bisa keluar, akan diampuni. Masalahnya, sampai sekarang tidak ada satupun yang pernah berhasil keluar dari sana. Dan keputusan sudah dibuat. Besok pagi, Karna akan dilempar ke dalam sumur itu.